Suka terbuka untuk pertama, suka terbuka untuk Dewi Persik. Nih ya, gue kasih tau, gue review semua host ambiar nih. Pertama, suka terbuka untuk Dewi Persik. Lu kalau gak senang sama gue ngomong aja. Pertama, lu tuh sebagai host harusnya Anda lebih subjektif. Karena lu harusnya netral, tapi lu gak bisa netral. Lu selalu menjerumuskan gue. Yang kedua, suka terbuka untuk Rian Tumewu. Rian Tumewu, lu jangan sok netral deh. Nyinyir juga lu sama aja bacotnya. Suka terbuka ketiga untuk King Nasar. Anda masih oke lah nggak nyinyir depan gue, walaupun gue tahu lu di belakang ngatain gue juga, tapi ya nggak apa-apa lah, it's okay, no problem buat gue. Terus yang keempat buat Karen Delano, tuh baik tuh, cocok. Yang lain mah, sana suka terbuka, gue nggak takut sama uang semua, gitu loh. Lu mau keroyok gue, ayo aja, gue hadapi semua. Lu mau apa ya sekarang, ha? Jangan gitu, gue review Amsyong lo sekarang, gue nggak takut review semua. Gue yakin emang tidak ada sebab tanpa akibat. Jadi sebabnya lo orang tuh kayak gitu sama gue, tidak subjektif sama gue. Karena apa? Satu alasan, karena lo orang semua takut tergantikan sama gue. Lo orang takut kan posisi lo orang luntur ada gue, ya kan? Ngaku aja gitu. Makanya lo orang nggak mau mengembang gue, nggak mau mendidik gue, bukan mendidik, apa tuh namanya? Nggak mau ngomong gue, nggak mau mengajarkan gue gitu. Kayak Bunda Inu tuh sekarang baik tuh sama gue tuh. Bunda Inu sama gue udah ada kakak, dia udah nyanyi bareng sama gue tuh baik tuh sekarang tuh. Kalau lu orang mana ngomong nggak, ngatain aja, bisa nyinyir aja. Iya tuh, apalagi si Rian Tumewu, iya, jangan sok netral lu, namanya aja sok netral tapi nyinyir. Surat terbuka untuk BPOM. Pak, beneran ini kita rakyat biasa tidak boleh mereview skincare sama sekali di publik. Aku nggak ngerti kenapa statementnya itu berubah-berubah. Kemarin awal-awal bilangnya BPOM pun tidak bisa melarang. Sekarang malah BPOM seakan-akan berada di pihak owner-owner skincare yang overclaim. Terus maksudnya beauty blogger nggak boleh nge-review produk gitu. Nggak bisa bilang Tasya Farasya approve atau Doctip approve. I don't get it. Kalau boleh saran nih ya buat BPOM kan sekarang owner-owner ini kan jualnya online dari berbagai macam marketplace kan. Harusnya ya BPOM juga ada platform tertentu yang benar-benar mengawasi penjualan secara online. Jadi ya kalian ada example nih, contohnya dari TikTok. Kalian udah punya account sendiri, jadi kalian cek itu owner-owner yang jual produknya secara online, terus kalian cocokkan nomor BPOM-nya, terus kalian melakukan random checking, terus kalian juga sering melakukan kayak review-review. Dan harusnya nih ya, kalian tuh sebagai instansi pemerintah tertinggi, katanya harusnya malah menggandeng para influencer, beauty blogger yang mereka juga udah melakukan review mandiri. Kalian juga bantu post di sosial media kalian. Jadi kita para konsumen itu ngerasa terlindungi. Jadi kita tahu mana produk yang overclaim, mana produk yang benar-benar BPOM approve. Ini bukan masalah persaingan bisnis aja sih soalnya. Biar kalian tahu ya, BPOM yang terhormat Bapak, Pak, sedangkan owner-owner flexing ini ada jual produk yang jelas-jelas produk itu bocor. Itu bisa terkontaminasi, Pak. Itu aja udah melanggar. Gimana sih? Jadi makin kesini kayak aku tuh males untuk buka sosmed. Kayaknya instansi pemerintah itu tidak netral, itu sih. Dan yang dirugikan siapa? Yang dirugikan para konsumen, para pembeli. Ya udah, makanya kalian tuh sekarang lebih pinter. Kalau beli apa-apa, tolong dicek ingredients-nya. Jangan cuma percaya dari mulut owner-owner doang. Kan udah jelas banyak buktinya. Mereka itu mulutnya overclaim. Sayangnya duit kalian. Doctip yang mereview, tapi kenapa NM yang dapat duit? Ada nggak pertanyaan serupa yang hadir dalam pikiran kalian dalam huru-hara perskincarean ini? Ya kan? Logikanya ya, kalau memang ada pemerasan ya, yang mereview kan dokter detektif ya, yang bikin huru-hara itu kan dokter detektif ya. Kalau misalnya dia memeras, maka harusnya dokter DJ itu kan kasih ke dokter. Terus ini CNN kenapa kok muncul-muncul kok jadi dia yang dapat duit?
Ada nggak pertanyaan begitu hadir dalam pikiran kalian? Jadi ini kupikir-pikir lah ya, beberapa minggu terakhir ini, kenapa? Apalagi setelah masuk ke kepolisian laporan dari Dr. Reja, aku itu jadi bikin mikir, kurimang-rimang nilai hamuna kan. Jadi sepertinya begini ya, ini hanya analisaku aja ya. Jadi kalau kalian pun ada di pihak Dokti, pihak yang owner skincare, pihak Dr. Reja, kalian nggak usah ngegas ya. Ini hanya pemikiranku aja ya. Jadi menurutku gini guys, sampai saat ini aku itu masih percaya bahwa dokter detektif ini sebenarnya dari awal itu punya tujuan yang baik ya. Jadi sepertinya detektif ini dari awal itu sudah terencana. Dia ingin mereview, awalnya dia akan mereview, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang skincare yang overclaim, yang benar gitu ya. Nah setelah orang nanti kenal dia, maka dia akan jualan produknya sendiri, which is menurut dia produknya itu benar, nggak overclaim gitu ya. Jadi dia memikirkan cara marketing yang sehat gitu ya, walaupun kesannya menjatuhkan, tapi menurutku ya masih oke lah ya, karena dia itu bertujuan untuk membongkar habis kebusukan skincare gitu ya. Terus kenapa ujung-ujungnya kok jadi CNN yang terlibat dalam kasus pemerasan katanya ya. Nah jadi kalau ini lagi-lagi ya analisa aku ini ya, jadi menurutku gini, awalnya CNN ini dalam huru hara perskincarean ini dia ingin cari aman karena dia itu punya skincare juga ya. Dia merasa kalau dia sudah dekat dengan doktif, maka mungkin doktif akan merasa nggak enak hati atau segan untuk mereview produk-produk dia semua. Walaupun katanya kemarin ada dia review juga produknya, katanya ya bagus gitu ya. Tapi kan mungkin itu hanya satu kan, mungkin banyak juga produk yang lain yang belum direview. Jadi dia cari aman. Kenapa aku bilang begitu? Karena logikanya ya, kalau dia konsisten dengan prinsipnya dari dulu, bagaimana dia melawan Dr. Richard. Dulu dia melawan Dr. Richard, prinsipnya kalian tahu kan? Dia menurut dia, kalau seorang dokter kecantikan sudah mereview produk lain, harusnya dia nggak boleh jualan. Tapi kalau seorang dokter mereview terus kemudian jualan sama dia, itu bullshit. Tapi kenapa dokter yang mereview terus kemudian jualan, dia membela gitu kan? Artinya dia tidak konsisten. Lalu kenapa dia sepertinya ada di tim si dokter? Ya untuk cari aman, biar skincare-nya aman dari review-review yang jelek gitu lah. Lalu kemudian dia mendekati dokter. Nah, dokter menurutku di sini nggak ada. Artinya dia tidak mengajak sini kita karena dia punya power, fansnya banyak yang barbar gitu kan. Menurutku dokter ini ya alami aja sini kita mendekat dan membela dia, mendukung dia ya udah gitu. Karena kan dokter ini karakternya menggebu-gebu gitu loh. Nggak boleh diprotes, nggak boleh ditantang, tapi kalau didukung dia langsung dekat begitu kan. Nah terus kemudian CNN ini mendekati si dokter dan kemudian menampilkan diri di khayal itu sebagai tim dokter. Jadi dia mau membuat satu gambaran di muka umum bahwa dia itu dekat dengan dokter. Nah dengan begitu orang-orang akan merasa bahwa lewat dia skincare mereka mungkin bisa aman dari review si dokter ini. Dengan cara itulah mungkin si Dr. Reja juga berpikir hal serupa. Kan CNN kan dekat dengan dokter. Nah kalau aku bujuk dia untuk membujuk dokter, ya mungkin skincareku aman, tidak akan direview gitu. Jadi atas dasar itulah mungkin si Dr. Reja ini menghubungi dia, Kak tolonglah bilangin sama dokter biar skincareku jangan direview, ntar aku kasih deh gini sama kakak. Mungkin begitu awalnya gitu guys. Jadi sampai kebablasan gitu. Jadi buat kalian ya, tim siapapun kalian tuh nggak usah terlalu fanatik, nggak usah terlalu wah enggak si ini gini, si Enam itu jujur, si Enam ini, si dokter ini begini, si Reja itu, nah nggak usah. Kita lihat aja alurnya ya. Kalian tuh jangan berkelahi, kalian lihat aja. Tapi analisa aku seperti itu ya. Dan menurutku dokter Reja itu kan selama ini sangat jauh dari kesan huru hara. Kalau dia sudah berani melaporkan ke polisi, artinya dia sudah pede, sudah ada bukti-bukti. Gitu. Jadi kita lihat aja ujungnya bagaimana. Tapi kalau sampai saat ini, aku masih percaya dokter itu punya tujuan yang baik. Kalau dia ingin memasarkan produknya, ya itu adalah tujuan kedua yang menurutku juga sejalan, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah gitu. Kan kemarin BPOM itu rapat audiensi dengan DPR, dan DPR meminta BPOM untuk buat peraturan terkait review-mereview. Kalau sampai tuh peraturan duluan jadi sebelum tindakan tegas BPOM sama pengusaha skincare nakal,
gua boleh curiga dong sama lu. Ya menurut lu aja lah, kalau kita breakdown itu urgensi antara bikin peraturan terkait review dengan tindakan tegas BPOM ke pengusaha skincare nakal, harusnya urgensinya itu tindakan tegasnya itu, bukan peraturan reviewnya itu yang lu kejar diselesain. Jadi jangan salin gua kalau nantinya masyarakat naikin hashtag percuma lapor BPOM kalau ternyata pada akhirnya peraturan review itu yang duluan jadi ketimbang tindakan tegasnya. Ngerti nggak? Ngerti dong, masa nggak ngerti?